Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Untuk pelajaran hari ini kira-kira dari kemarin yang sudah kita bahas itu kaitannya dengan komputer. Nah, sekarang karena kemarin belum usai untuk pembelajaran yang seharusnya diselesaikan pada jadwal kemarin, kita lanjutkan untuk materi komputer kaitannya dengan sistemnya. Sistem komputer yang mana sistem komputer ini ya, pada papan tulis ini sudah ada papan tembok. Ini sudah ada kaitannya dengan materi pelajaran yang akan kita ampu. Sebelumnya, monggo bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Monggo, Mbak. Untuk memulai kegiatan belajar pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wa ishrah bihi sadri wastahmil bihi jasadi bihawlika wa quwwatik. Wa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih atas doanya. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran kali ini, biar kegiatannya lebih efektif lagi, maka saya absen terlebih dahulu. Ahmad Damarulan, Aswin Wahyu Saputra, Afik binti Rosida, Dava, Dina, Ilyasin, Khalifatul Aziza, Melvina, Novita, Sandi Rifki, Sylvia Erlista, Tarik, Yusril Ma'ruf, Zaskia. Alhamdulillah. Berarti absensi hari ini pada pagi hari ini masuk semua ya, tanpa ada yang izin dan tanpa ada yang alasan.
Selanjutnya untuk kaitan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, karena kemarin kita sudah mengenalkan yang namanya sejarah-sejarah komputer. Sejarah-sejarah komputer, maka untuk kali ini kita akan membahas kaitannya dengan perlengkapan-perlengkapan atau komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Jadi sekilas review untuk kemarin karena kita sudah membahas kaitannya dengan sejarah, maka kita membahas pernak-pernik apa toh yang ada di dalam komputer atau di dalam central processing unit. Nah, sekarang yang perlu peserta didik ketahui juga bahwasanya untuk absensi ini pastinya tiap kali kalian melakukan kegiatan pasti akan saya nilai. Ya, jadi usahakan dari setiap masing-masing peserta nantinya mengikuti apa yang saya perintahkan, dalam artian ini nanti kita akan praktek. Nah, sebelum kita menginjak ke praktek, saya ulas terlebih dahulu, saya review terlebih dahulu. Kira-kira dari kalian semuanya tanpa terkecuali ya, pernahkah kalian mengoperasikan komputer? Nah, semuanya pernah ya? Nah, terus untuk kaitannya dengan dari cara kerja komputer itu sendiri, kira-kira tahu nggak kalian cara kerjanya itu seperti apa toh? Tahu nggak? Tahu ya? Sedikit tahu ya. Terus tahukah kalian tentang komponen-komponen yang ada di komputer itu sendiri? Tahu nggak? Komponen-komponennya? Tahu ya? Alhamdulillah. Terus yang terakhir, nah ini yang paling mungkin kalian juga pastinya akan bertanya-tanya. Pernahkah kalian merakit komputer? Belum? Benar belum pernah? Pak mau tanya, Oh, ya Mas Yasin. apa yang dimaksud dengan merakit komputer? Nah, ada yang tanya apa yang merakit apa? Oh Mas, coba lagi. Apa yang dimaksud dengan merakit komputer? Apa yang dimaksud merakit komputer? Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Akan tetapi paling tidak sedikit demi sedikit saya terangkan apa yang dimaksud dengan merakit komputer. Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Nggak ada. Oke, saya jelaskan ya. Jadi di depan kalian, nah ini berhubung tempatnya di lab. Di depan kalian itu ada satu unit komputer lengkap. Ada monitor, ada mouse, ada keyboard, terus di bawah meja itu ada UPS, terus ada CPU juga. Nah, gimana komponen-komponen itu ketika tidak disatukan jadi satu itu tidak bisa beroperasi. Kira-kira di komputer itu ketika nggak ada mouse-nya kalian bisa mengoperasikan nggak? Kira-kira kalau nggak ada layarnya kalian bisa mengoperasikan nggak? Nah, berarti fungsi dari kenapa kok merakit komputer itu perlu, karena satu kesatuan itu adalah kelengkapan satu dengan yang lainnya, jadi nggak bisa dipisahkan seperti itu. Terus ada lagi pertanyaan? Terus Pak, apa Ya, Mas Andi? apa fungsi merakit komputer? Fungsinya, nah fungsinya sebelum kita menginjak ke materi yang lebih jauh lagi, bahwasanya komputer itu apa toh? Komputer itu apa sebenarnya? Komputer itu secara garis besarnya adalah berfungsi untuk membantu kinerja manusia. Jadi nanti kita bahas, nanti kita ulas satu demi satu untuk kaitannya dengan komputer itu sendiri. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Mau tanya, Oh iya, kalau begitu peralatan yang dibutuhkan apa saja, Pak? loh, nah ini bagus pertanyaannya. Jadi di sini sudah saya siapkan karena ini tadi prakteknya, praktek dari yang akan kita laksanakan ini nanti kaitannya dengan membongkar komputer. Jadi ini ada yang pertama obeng atau tray. Ini wajib sifatnya. Berarti namanya tray. Terus ada lagi namanya tang. Atau kalau nggak tang bisa menggunakan catut.
Paham ya? Nah, ini fungsinya apa? Jadi dry ini karena komponen elektronik itu berhubungan dengan more, jadi harus menggunakan yang namanya obeng atau dry. Terus ini kenapa kok harus ada tang? Karena nanti ketika kalian membongkar CPU, katakanlah ada komponen yang sekiranya sulit untuk dicabut dan lain sebagainya, bisa memanfaatkan yang namanya alat berupa tang. Siap. Nah, itu tadi mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya mendasar. Lanjut kita menginjak ke materi yang mana ini juga sangat mendasar sekali, karena mengingat untuk materi ini ada sinkron dengan pelajaran yang kemarin. Nah, sistem komputer di SMK Hikam kelas 10 ya. Jadi pengertian komputer dan perakitan. Sebelum kita menginjak materi perakitan komputer, kita harus paham komputer itu apa. Tadi kita sudah ulas sedikit demi sedikit kaitannya dengan pengertian komputer itu sendiri. Komputer adalah alat elektronik yang berisi rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga membentuk suatu sistem kerja. Sistem yang ada pada komputer tersebut mampu melakukan pekerjaan secara otomatis berdasarkan program yang diperintahkan kepadanya, sehingga dapat menghasilkan informasi berdasarkan data serta program yang sudah ada. Pada dasarnya, komputer gunanya untuk membantu pekerjaan manusia, sehingga perakitan komputer itu sendiri adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh seorang teknisi komputer. Nah, di sini siapa yang sekiranya berminat menjadi seorang usaha, terutamanya wirausahawan kaitannya dengan teknisi komputer? Ada nggak? Loh, nggak ada. Loh, gini, jadi kaitannya dengan teknologi, suatu saat pasti perkembangan zaman itu akan meningkat. Karena kenapa? Jadi ketika kalau dunia teknologi ini, para usia muda, anak-anak usia muda seangkatan kalian tidak sadar akan teknologi, maka akan ketinggalan zaman. Nah, itu jadi serba canggih, serba digitalisasi, dan digitalisasi itu membutuhkan teknologi. Jadi jangan putus asa, jangan istilahnya apa ya, tetap termotivasi untuk kaitannya dengan pelajaran teknologi itu kalian harus menguasai. Seperti itu ya, lebih semangat lagi. Nah, ini sebelum menginjak ke topik pembahasan, kita simak dulu video yang ada ini. Di video kali ini kita belajar teorinya terlebih dahulu. Kita simak ya videonya ya. Dan di video ini kita membahas tentang komponen utama komputer. Sebuah komputer tidak bisa berdiri tanpa adanya tiga hal ini, yaitu hardware, software, dan firmware. Nah, sampai sini kita pause terlebih dahulu. Ada hardware, ada software, dan juga ada firmware. Nah, hardware itu apa? Perangkat keras. Software itu apa? Firmware itu apa? Orang yang mengoperasikannya. Jadi ketiga elemen ini saling berkaitan. Kita lanjutkan. Hardware dari kata hard yang artinya keras, dan ware bisa diartikan perangkat. Jadi hardware atau perangkat keras komputer adalah sebuah komponen komputer yang dapat dilihat secara kasat mata dan dapat disentuh secara fisik. Jadi semua yang bisa kamu lihat dan pegang
CPU, mouse, keyboard, dan layar. Hardware juga dibagi menjadi beberapa jenis seperti input, proses, dan output. Nah, oke. Hardware yang sudah kalian bilang tadi, hardware itu adalah perangkat keras. Hardware atau perangkat keras komputer adalah sebuah komponen komputer yang dapat dilihat secara kasat mata dan dapat disentuh secara fisik. Jadi, umpama ini saya megang monitor, ini berupa hardware apa software? Nah, contohnya seperti itu. Hardware juga dibagi menjadi 3 jenis. Ada 3 jenis, yaitu input, proses, dan juga output seperti yang ada di depan ini. Kita bahas satu persatu. Untuk jenis-jenis hardware nanti kita bahas di video mendatang. Selanjutnya ada software dari kata soft yang artinya lunak dan ware artinya perangkat. Jadi software atau perangkat komputer adalah sebuah program aplikasi yang dibuat untuk menjalankan atau mengoperasikan suatu perintah dan mengontrol penggunaan hardware. Perangkat lunak bukan berarti perangkat lunak atau lentur, misalnya kertas, bukan seperti itu. Perangkat lunak adalah sebuah aplikasi yang ada di dalam hardware. Nah, software ini secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu untuk sistem operasi seperti Windows, macOS, dan ada aplikasi seperti Microsoft Office. Nah, selanjutnya software. Software adalah perangkat lunak, yang mana software atau perangkat lunak komputer adalah sebuah program aplikasi yang dibuat untuk menjalankan atau mengoperasikan suatu perintah dan mengontrol penggunaan hardware. Jadi kedua komponen itu antara hardware dan juga software harus saling berkaitan. Nah, ada 2 jenis software. Yang pertama yaitu sistem operasi, yang kedua yaitu aplikasi. Yang mana sistem operasi itu sendiri adalah sistem yang digunakan untuk mengontrol atau melakukan perintah-perintah yang ada di dalam komputer. Sedangkan aplikasi itu sesuai dengan kebutuhan. Contoh, kalian pengen mengetik surat, membuat undangan dan lain sebagainya, gunakan aplikasi Microsoft Office. Kalian pengen mengedit foto, mengedit undangan dan lain sebagainya, menggunakan yang namanya Photoshop. Itu merupakan aplikasi. Ada yang digunakan untuk internetan, googling dan lain sebagainya, menggunakan Google Chrome dan lain sebagainya. Photoshop, Google Chrome, dan masih banyak lagi. Nah, untuk pembahasan jenis-jenis software ini juga nanti kita akan bahas di video mendatang. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir, Brandware. dari kata brain yang artinya otak, dan ware artinya perangkat. Jadi brandware adalah perangkat yang istilahnya lebih tepat yaitu pengguna. Jadi brandware adalah orang atau pengguna yang mengendalikan perangkat komputer. Brandware biasa disebut manusia yang mengoperasikan komputer. Nah, kalau yang dibilang brandware, karena tadi brandware itu adalah pengguna. Jadi brandware adalah seorang yang mengoperasikan atau mengendalikan perangkat komputer. Brandware biasanya disebut manusia yang mengoperasikan. Jadi umpama kalian semuanya lagi megang komputer, berarti julukan kalian adalah bukan hardware. Kan bisa dipegang. Bukan hardware. Oh iya. Oke, berarti sudah paham perbedaan antara hardware, software, dan juga brandware. Nah, sekarang kita menginjak ke yang selanjutnya, karena yang akan kita bahas atau kita ulas kaitannya dengan pertemuan kali ini adalah praktek membongkar dan merakit komputer atau PC atau CPU. Nah, yang mana kita harus paham terlebih dahulu kaitannya dengan komponen-komponen atau hardware yang ada di dalam CPU-nya itu tadi.
kita bahas dengan melihat video ini. Kita simak videonya. Berdasarkan fungsinya, hardware dibagi menjadi 4 hal apa saja. Setelah sebelumnya kita belajar tentang komponen utama komputer yang membahas tentang hardware, software, dan firmware. Bagi yang belum nonton, silakan bisa klik di pojok kanan atas. Kalau sudah nonton, selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam hardware. Berdasarkan fungsinya, hardware dibagi menjadi 4, yaitu input device, process device, output device, dan storage device. Input device, input bisa diartikan masukan, dan device bisa diartikan perangkat. Jadi, input device atau perangkat masukan adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Nah, ini ada beberapa bagian dari hardware, yaitu tadi apa? Input, proses, output, storage atau penyimpanan. Kita bahas yang pertama, yaitu kaitannya dengan input device atau perangkat untuk menginput memasukkan. Input device, perangkat masukan adalah perangkat hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Data atau informasi tersebut dapat berbentuk gambar, teks, video, ataupun audio. Nah, ini contoh di bawah ini. Di bawah ini ada keyboard, ada mikrofon, ada webcam, terus ada mouse dan juga ada scanner. Scanner, itu scanner bukan print. Bentuknya seperti print, akan tetapi itu difokuskan untuk menyalin data, hard data. Contoh misal absensi ini karena sudah terisi absensi dari berbagai perilaku kalian, maka saya ingin membutuhkan data atau file ini tinggal di scan. Itu bisa diartikan menjadi device input. Mikrofon untuk memasukkan data berupa suara, ada webcam yang inputannya berupa gambar atau video, ada mouse untuk menggerakkan kursor, ada scanner untuk memasukkan file digital dan file cetak. Nah, Masih banyak lainnya. paham ya? Berarti fungsinya ada keyboard, mouse, speaker, mikrofon, terus ada scanner, dan itu tadi fungsinya keyboard untuk mengetik, mouse untuk mengoperasikan atau mengontrol atau mengendalikan. Terus ada lagi webcam, kamera untuk mengambil gambar dan lain sebagainya. Terus ada yang terakhir scanner, itu tadi yang saya jelaskan. Lanjut ke proses device. Proses artinya pemrosesan dan device artinya perangkat. Proses device atau perangkat pemrosesan adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang telah dimasukkan dalam komputer. Contohnya ada prosesor yang memproses data. Oke, jadi selanjutnya kaitannya dengan proses device atau perangkat untuk memproses. Ini ada dicontoh ada 5 contoh. Jadi proses device itu sendiri atau perangkat untuk memproses itu adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses bagian data dan informasi yang telah dimasukkan ke dalam komputer. Contohnya ada prosesor, ada RAM itu random access memory, VGA card, terus ada motherboard, dan yang terakhir ada power supply. Ini saya tadi sudah menyiapkan untuk kaitannya dengan contoh yang komputer untuk pemproses, hardware untuk pemproses. Di sini ada contoh motherboard, terus ada lagi prosesor, ada lagi namanya RAM. Ini satu kesatuan. Kalau kita kupas, kalau kita lihat satu persatu ini bentuk dari apa?
RAM atau random access memory. Kalau yang keseluruhan ini apa namanya? Motherboard atau papan ibu. Kalau yang kecil ini, kecil mungil ini namanya Prosesor. apa? Prosesor. Prosesor. Ini adalah otaknya komputer. Power supply. Power supply-nya di bawah, Mas. Itu ada, minta. Yang itu yang putih. Nah, itu. Yang itu kabel. Nah, jadi apa? Iya. Nah, seperti itu. Oh, ya ini. Ini adalah power supply. Ini untuk bersatu daya di komputer. Jadi ini untuk penyetabil tegangan listriknya. Itu ya. Itu contoh-contoh dari pemproses. Kenapa kok bentuknya kayak gini bisa dikatakan pemproses? Ada yang tahu nggak? Karena ini adalah alat untuk menyetabilkan seluruh komponen atau menyetabilkan arus di seluruh komponen yang ada dalam motherboard ini. Nah, ketika ini rusak atau ketika kabelnya itu copot satu, bisa digunakan nggak? Nah, berarti ini juga perannya sangat penting untuk memproses kinerja dari motherboard ini tadi. Ya, kita lanjutkan. Data atau berita yang telah dimasukkan ada RAM untuk memproses data yang disimpan secara sementara. Nah, Ada VGA card yang berfungsi untuk ini sekaligus diterangkan ya dalam video yang kita tampilkan, saya tampilkan fungsi-fungsi dari RAM, fungsi-fungsi dari komponen pemproses. arus listrik. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, karena kemarin baru menginjak materi awal, maka mungkin masih awam untuk kaitannya dengan pengertian dari semua komponen yang ada di komputer. Yang pertama ada prosesor. Prosesor ini adalah otak komputer yang sudah saya bilang tadi. Ketika ini tidak ada, kira-kira komputer bisa bekerja nggak? Nggak, pastinya tidak. Yang kedua ada RAM, random access memory. Sebenarnya untuk apa? Menyimpan Menyimpan apa? isi komputer. Menyimpan isi. Ada yang tahu? RAM apa, Mas? Ini difungsikan, RAM itu fungsinya untuk menyimpan proses ketika kalian menggunakan komputer. Jadi semakin tinggi RAM kalian atau di dalam komputer, maka semakin cepat kinerjanya. RAM. Terus yang selanjutnya ada VGA card. Kalau di sini adanya di sini VGA. Kalau itu card, kalau ini onboard. Kalau VGA fungsinya untuk apa? Video graphic adapter. Hardware pada komputer. Fungsinya untuk menampilkan di layar monitor. Terus yang terakhir tadi apa? Power supply tadi sudah saya jelaskan untuk bersatu daya tegangan listrik. Tuh. Lalu yang berarti keluaran dan device artinya perangkat. Output device atau perangkat adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil dari pengolahan peralatan pemrosesan, hasil dari waktu terbiasanya berbentuk gambar, teks maupun suara. Nah, kalau ini kebalikan dari device yang memasukkan data, sedangkan kalau output device ini untuk mengeluarkan atau menampilkan data. Contohnya ada monitor yang keluarannya adalah berupa signal elektronik, dalam hal ini berupa gambar yang ditampilkan pada layar monitor. Lalu ada printer yang hasil keluarannya berupa gambar atau teks pada media cetak, dan ada speaker yang hasil keluarnya berupa suara. Oke. Ini tadi kaitannya dengan perangkat output. Jadi ada monitor, ada printer, ada speaker. Monitor untuk menampilkan apa? Gambar atau hasil
hasil proses yang render itu lakukan. Terus printer untuk mencetak. Terus yang terakhir sound system atau speaker digunakan untuk Suara. memperkeras suara atau pengeras suara. Storage device. Storage artinya Nah, yang terakhir yaitu storage device. Storage device atau perangkat penyimpanan adalah perangkat keras yang dapat menyimpan informasi dan data baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Contohnya untuk perangkat internal seperti hard disk dan Nah, jadi di sini storage device atau storage penyimpanan atau perangkat penyimpanan adalah perangkat keras yang dapat menyimpan informasi dan data. Menyimpan informasi dan data, bukan pengolah data. Jadi bedanya RAM sama hard disk itu, kalau hard disk digunakan untuk menyimpan data, kalau RAM itu digunakan untuk memproses datanya itu tadi. Paham nggak? Jadi beda. SSD atau solid state drive sama halnya dengan hard disk, itu digunakan untuk media penyimpanan internal di dalam komputer. Kalau eksternal, yang namanya eksternal itu berarti di luar. Ada hard disk eksternal, ada flash disk atau flash drive, terus ada yang CD-ROM juga berupa kepingan kaset. Itu juga bisa dikategorikan sebagai storage device eksternal. SSD. Dan untuk yang perangkat eksternal ada hard disk eksternal, flash drive, dan CD-ROM. Masing-masing berfungsi untuk menyimpan data. Nah, oke, siap. Terima kasih. Nah, itu tadi kaitannya dengan video yang berhubungan dengan hardware. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan pembongkaran bongkar pasang. Gila, langsung ya, berarti bongkar sekaligus pasang komputer. Dan saya minta karena ini jumlahnya ada 15 yang masuk, jadi langsung saja satu kelompok dibagi 5 anak. 5 anak. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3. Itu ya? Bisa disepakati? Bisa disepakati? Oke. Sebelum kita menginjak ke hal yang lebih teknis lagi kaitannya dengan praktek bongkar pasang komputer, kira-kira butuh durasi waktu berapa? 1 jam. 1 jam? Terlalu lama? Berapa? Setengah jam ya? Setengah jam? 30 menit coba. 3 jam? Wah, itu sampai sore nanti. Kita coba 30 menit. Bongkar sekaligus pasang. Sepakat ya? 30 menit ya? Kita sepakati. Oke, udah. Jadi saya minta dari tiap masing-masing kelompok 1 coba angkat tangan. Kelompok 1 monggo berdiri. Berdiri kelompok 1 tempatnya, mohon maaf Mbak, kursinya agak dimasukkan. Nah, langsung dimasukkan. Ambil satu meja, taruh di situ, Mas. Satu meja taruh di situ. Masnya ambil 1 unit komputer atau CPU, taruh di sini. Kelompok 2 coba angkat tangan. Kelompok 2. Sudah berdiri. Monggo bisa maju ke depan. Kursinya dimasukkan. Yang terakhir sisanya berarti kelompok 3. Kelompok 2 Mas. Kelompok 2 Mas Andi. Mas Andi. Ambil 1 meja. Terus ambil 1 unit CPU. Taruh sini, agak lebar sini. Ini minta tolong, 1 meja. Taruh tengah sini aja.
cukup gitu kan. Masih habis. Oke, yang terakhir monggo Mas. Di situ taruh situ aja Mas. Mas satunya ambil komputernya. Mas Yasin ambil komputernya. Hati-hati. Agak kesini aja. Oke ya. Nah, sudah pegang satu persatu tiap masing-masing kelompok. Nah, udah. Sebelum memulai kegiatan praktek bongkar membongkar, ini ya ada drag, ada obeng dan ada tang. Monggo bisa dimaksimalkan, bisa difungsikan untuk peralatan yang ada. Ini Pak, sama. Ini Pak. Nah, jadi langkah-langkah yang pertama ya, kalian semua ada yang bertugas satu membongkar komputer dan yang satu monggo bisa cari atau googling di internet caranya membongkar itu seperti apa. Nah, jadi langkah pertama ya, kalian harus tahu dulu dalam komputer itu, ini ketutupan ya, ada yang namanya casing, atau wadah kotak berbentuk kotak yang mana itu digunakan untuk menampung semua komponen-komponen komputer. Terus lain sebagainya. 30 menit ya. Kalau sekiranya kurang paham, monggo langsung saja tanyakan. Boleh kita? Ya, itu kan? Iya. Itu aja. Ini ada asumsinya, jadi sana dapatnya harus dari ini. Oh, ini ada penguncinya, jadi kalian harus pegang motherboardnya dan juga ini ditarik. Yo, estimasi waktunya 30 menit ya. Kita sepakati. Ini loh. Ini namanya baru satu. Bukan yang berikutnya juga. Oh gitu. Jangan paham. Ya,
bisa. Bisa. Oh, Itu kan saya nopo. Ada pertanyaan? Jangan tidak. Nek buat itu Itu pakai drive yang lainnya. Oh, cari drive yang kecil. iya itu. Bukan, Ada kalau bisa pakai drive yang kecil lagi. Drive-nya ada yang dorong. kurang ya. Mbak, Cina, coba pinjam drive-nya. Oh, yang Kurang itu. oh, iya. Ini mas, pakai ini mas. Bisa gitu. Pinter anak-anak. Ini lagi sorry ini Dia berkawan sama. Bosri. Ini yang butuh drive. Coba. Nah, usahakan mur yang ada di motherboard itu diperiksa, dipastikan semuanya sudah terlepas. Masih ya, Pak ya. Saya tahu, dia katakan di mana? Maksudnya jadi cuma Jokowi. Ada museum. Ya, gimana? Sudah semuanya terlepas? Sudah. Ya. Semua ya tanpa terkecuali. Jadi harus terlepas dari motherboard. Harus terlepas dari motherboard dan keluar dari CPU-nya. Harus keluar dari CPU. Jadi di situ ada RAM, ada prosesor, harus terlepas semua. Prosesornya sudah. Bukan prosesornya. Ini dilepas aja nggak apa-apa. Oh, kak, apa tidak dikiranya Bapak?
Sudah? Ada yang sudah? Oh ini mas, sudah? Sudah kelompok 1? Oh ada. Oh iya. Mas. Nah ini cara melepasnya ini ada pengunci ini diputar lebih dahulu, itu ditarik. Nanti pun juga mau kasar mau sudah ya. Yang belum, ada yang belum? Ini kelompok 1 sama kelompok 2 sudah terlepas semuanya. Kelompok 3 yang belum. Kelompok 3 yang belum. Coba. Tinggal satu. Nanti tak kasih aba-aba. Biar saya juga dapat nilai. Kira-kira yang benar dan yang tepat siapa? Pemasangan yang benar dan yang tepat siapa? Masih nyangkut, itu masih nyangkut. Pelan-pelan dari depan. Nah, udah ya, berarti semuanya sudah. Kelompok 1? Kelompok 1 sudah? Oh sudah. Pertama malah. Kelompok 2? Sabun. Kelompok 3? Halo, kelompok 3? Sudah? Oke. Berarti langkah yang selanjutnya, coba saya minta tolong dengan apa yang ada di depan kalian semuanya itu. Kalian ketika saya menyebutkan benda, kalian harus langsung mengangkat salah satu atau mungkin dari kelompok kalian. Itu ya. Saya ingin tahu yang namanya rem itu seperti apa. Coba angkat. Kelompok 3. Yang namanya rem itu seperti apa? Yang tinggi angkatnya. Oke, baik. Oke, yang selanjutnya yang disebut dengan prosesor itu kemana? Prosesor. Nah, ini. Yang ini bukan prosesor. Sembari listrik tidak apa-apa. Jadi ini bukan prosesor, ini adalah pendinginnya prosesor. Namanya prosesor. Halo. Hai. Halo. Hai. Nah, fokus ya. Jadi ini walaupun letaknya di atas prosesor kayak gini, bukan berarti ini juga namanya prosesor. Ini adalah pendinginnya, namanya fan prosesor atau pendingin prosesor. Yang namanya prosesor ini, nanti sudah paham kalian. Tapi ketika saya tunjuk, kalian nggak paham. Oke, yang selanjutnya coba angkat yang namanya motherboard. Motherboard ya, betul, itu motherboard atau papan motherboard, papan induk. Nah, oke ya, udah ya. Sekarang dari kesekian proses komponen-komponen itu tadi, ada komponen untuk
proses, komponen untuk input, komponen untuk output dan lain sebagainya. Kalau output beda ya, ini proses dan juga apa namanya, hardware, pemproses dan input, output maksudnya di situ ada. Tapi kalau yang di materi tadi, yang ada di demo tadi itu ada yang namanya VGA card dan kebanyakan, mohon perhatian, hai, halo, nah fokus lagi ya. Jadi pada bagian belakang di motherboard kalian ini ada yang namanya banyak sekali colokan panel. Di sini ada untuk sound, dilihat semuanya karena di depan kalian juga ada. Terus ada lagi ini USB untuk mencolokkan USB. Ada yang namanya LAN. Walaupun ada bisa ditambahkan yang namanya LAN card, ya kan? Terus ada VGA juga. Ini namanya VGA onboard. Ada di materi tadi disebutkan ada VGA card. Itu adalah tambahannya. Kalau yang sudah ada ini namanya VGA onboard. Oke ya, berarti sudah paham. Selanjutnya saya kasih waktunya masih ada kurang lebih 15 menit lagi. Saya minta kalian pasang komputer atau komponen-komponen yang sudah kalian bongkar. Mulai dari sekarang, ayo. Ayo pelan-pelan deh, pelan-pelan, sarannya pelan-pelan. Jangan cepat-cepat. Harus tepat loh ya, harus tepat. Nanti ketika kamu tes kalau tidak bisa berarti kesalahan kalian. Ayo, pasang prosesornya terlebih dahulu. Habis itu pernak-pernik yang lain. Nah, ini dilihat mas. Pasang prosesor ini ada apa kayak komponennya. Nah, sama ini kan. Untuk dengan website Ya, ini dengan unsur paksaan. Itu kan nah, sekali lagi ya, untuk pemasangan usahakan motherboardnya jangan langsung menyentuh casing. Pastikan mainboard itu beralaskan kayu atau kertas dan lain sebagainya, biar nanti tidak terjadi konsleting ketika waktu dinyalakan. Gimana? Sekalian fokuskan yang difokuskan ini yang bagian ini yang sini. Jadi cukup saya. Kau pergi. Kalau dari mengelola. Coba ya. Ini yang penting lurus. Yang penting di casing sama CD roomnya itu lurus. Lurus. Ayo guys. Ya coba pakai sering yang lain. Nah, oke. Jadi fokusnya ketika waktu kalian masang itu jangan yang di bawahnya, tapi yang ada di atasnya. Atasnya sebenarnya karena nanti letak pemasangan dan sebagainya itu berada di sini. Dan sekarang tinggal memasang lainnya atau pendingin. Berarti kamu berarti dia. Oke. 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 Oke.
Bombing salah itu. Ayo, kekompakannya ya. Dilihat kekompakannya, jangan sampai Ada lah. Mana tadi itu mau? saling Ini juga menyalahkan yang lainnya. Kerjasama. Apa? Pas drive. Pas ini loh. Pas ini. Ini tadi sudah. Ini ya, jadi cara memasangnya kayak gini. Jadi dipastikan kabelnya jangan sampai menghalangi ketika waktu pemasangan. Nah, ketika sudah pas dengan panelnya, langsung nah, ini dipastikan kalau lubang bor atau bautnya itu sudah kelihatan, berarti itu sudah pas. Nah, ini ya agak didorong. Mana ada perusahaan? Pasang fan prosesornya. Bisa? Agak bawah ini agak bawah. Jadi ya dipasang motherboardnya dulu kan. Dipasang motherboardnya dulu. Dipasang motherboardnya dulu, habis itu komponen yang lain. Motherboardnya dulu nggak apa-apa. Motherboardnya terlebih dahulu nggak apa-apa. Panelnya belum, Mas. Panelnya dipasang belum. Nah, ya. Nah, cara memasangnya Dre ya, Zul ya. Mohon perhatian semuanya. Hai. Mohon perhatiannya sini dulu. Hai. Nah, jadi ketika waktu Mas kelompok 3 perhatikan dulu. Kelompok 3 perhatikan dulu. Jadi cara masang mur itu gunakan telunjuk tangan pada ujung dray ini, pada pangkalnya ini, terus putar semaksimal mungkin. Jangan sampai masangnya kayak gini, karena itu nanti terlalu kuat sehingga dol atau mungkin bisa merusak komponen yang ada di sekitar murnya. Jadi gunakan sekuat telunjuk jari kalian, telunjuk tangan kalian. Itu ya, bisa dibuati? Enggak, bisa dimulai lagi. Ini tadi.
benar. Pastikan ini tekuannya ini pas dengan ini ada kayak ini ya ini membedakan jenis dari praktis ini jadi ininya biasanya agak ke sini, satuannya ini agak ke sini, agak minggir. Kalau DDR semakin tinggi, kapasitasnya itu agak terkena. Ini adalah cara memasangnya. Pastikan pada tempat nyala itu sudah nah kalau sudah pas, nah ini ketika sudah tinggal langsung menekan bisa cara bersama-sama dari kanan ke kirinya. Nah, ketika sudah berklik secara otomatis karnya terkunci. Nah, itu ya. Apa wi? Jangan lupa casingnya dipasang, tutup casingnya. Sudah. Nah, terakhir ya. Oke, ini loh. Ya, dari luar. Nah, ini masih ada nomor ini berapa ini? Pasangan kayak ini seru. Mana? Ini pencatu daya untuk prosesornya. Jadi ini letaknya di sini agak ngepet. Nah, yang sini ini untuk kabel ATA untuk media barang. Tidak ada. Itu sama. Blok yang bagian ini yang power karena langsung mengarah ke power supply. Nah ini untuk kabel datanya, kabel ATA. Nah ini sudah langsung terkoneksi, dicek dulu. Untuk arus daya sama jaraknya sudah tinggal pasang. Tapi ini yang kecil. Perlu diketahui ya, yang ada di dalam CPU semua murnya itu kecil, mur yang kecil, jangan sampai mur yang besar, karena mur yang besar itu digunakan untuk bagian belakang. Enggak apa-apa. Selagi bisa mantap, enggak masalah. Ini lagi. Ini sudah. Harus sekarang ketemu deh. Besar, kalau kan bawahnya besar. Nah, ya.
Ini guys. Nah, ada kesulitan? Oh, itu kabel power. Itu berapa? Ini nggak kepake ya, karena yang digunakan pada model ini itu menggunakan kabel ATA ini, model jenis ATA. Jadi powernya cukup. Ini sudah mantap. Tinggal kabel datanya ditancapkan di kabelnya. Pincap lagi Pak. Nah, itu ya. Ini sama nih Mbak. Laptop ini. Ini sudah semuanya. Jadi bingung ya. Ini dilihat ini Mas, sebenarnya ada. Ini LED habis, LED terus power LED. Ini ada di belakang sini. Tulisannya kecil sekali loh. Ini USB, bener yang ini loh. Ini loh. Ini power ada PWR LED, berarti power LED ini. Oh ini power LED. Ini power LED. Coba Pak. Ini dilihat bisa. Power USB ini berarti ROM yang ada di bawah. Ini itu ada preset. Preset berarti ini dilihat. Kelihatan nggak? Belakang itu. Kecukupan ya. Kreatif. Bikin udah mau ini loh. Kalau saya Ya, yang bawah. Terus bapak dua ya di sana. Sudah. Nah, cara memasang kembali Mas. Nah, selopkan ini lupa yang bawah. Ini ada kuncinya, dimasukkan. Nah, ini ada dimasukkan. Tapi ya, dan kalau tangannya kan di bawah pas. Nah, ini tiga reaksinya tiga Bisa putar sama aja. Ya, yang besar lah itu. Itu tadi di anu kira-kira aja. Dimasukin lagi. Ini ya. Nah, ini loh di kantong ini. Ini yang satu sudah ini. Ini Coba mancing Mas. Nah, ini dirapikan. Setelah dipasang ya. Oke. Halo. Hai. Fokus sini. Mohon perhatian ya semuanya. Mas, kelompok 3. Berdiri Mas. Kelompok 3 ya. Jadi ketika sudah dirangkai semuanya atau ketika komponen-komponen itu sudah masuk dalam CPU, berarti tugas terakhir sebelum kalian menutup casingnya itu adalah merapikan kabel-kabel yang ada di dalam. Sehingga nanti ketika kalau mungkin kabel itu kurang rapi, pekerjaan kalian itu bisa mengganggu proses dari motherboardnya. Contoh, ketika kabel itu berserakan, nggak kalian tata,
ketika melintasi lewat fan-nya prosesor, maka fan-nya itu akan berhenti dan lain sebagainya, sehingga prosesornya akan panas, overheat, sehingga komputer bisa nge-hang atau mati. Itu kendalanya. Jadi kerapian itu adalah kunci terakhir ketika kalian sudah melakukan perakitan komputer. Dirapikan. Nah, ini kelompok 1, monggo langsung dilanjutkan. Kelompok 1 sudah hampir selesai, tapi masih belum rapi. Sama seperti orangnya. Enggak? Ini sampai mana? Kabel, pengkabelan. Yang mana Mas? Led. Ini kembali ya? Yang mana? Tinggal apa? Ini apa? Oh, ini tinggal power. Sudah? Yes. Kembali duduk di tempatnya. Ada center. Bukan yang ini loh. Nah, ini loh. Ini kan ada. Tutupnya nggak ada ya? Tutupnya nggak ada ya? Kurang poin. Udah? Kelompok 1 siap. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 1. Maaf, kelompok 2. Kelompok 2 sudah selesai. Tinggal kelompok 1. Oh, bisa casing. Kelompok 3 sudah selesai. Gitu, Pak. Sudah, Pak. Ya. Mejanya taruh sini sekaligus, Mas. Nanti tak nilai. Mejanya taruh sini. Terus hasil kerjanya digantung. Ya? Oh, yang kelompok 3 nggak ada casingnya ya? Coba iso benar ya? Untuk peralatannya sudah dikembalikan semuanya? Peralatan. Ayo dikumpulkan jadi satu. Nah, udah. Jadi karena ini tidak ada casingnya ya. Oh ya, benar nggak ada. Nggak apa-apa. Yang penting dilihat dari kerjaannya. Untuk kelompok 3 cukup bagus. Untuk kelompok ini berapa tadi? 2. Kita lihat. Kita lihat dari segi ketepatan dan juga apa namanya
kerapiannya. Nah ini belum rapi ya, kelompok 2 untuk pengkabelannya. Pengkabelan terakhir untuk kelompok 2 kurang rapi. Terus yang ini kelompok kelompok 1. Kita lihat nah sama seperti kelompok 2. Sama seperti kelompok 2 kurang rapi. Tapi ya sistem laut ini harusnya gimana caranya itu tinggal menjadikan satu dikumpulkan kayak gini terus dikasih tali rek atau mungkin tali yang sekiranya terbuat dari plastik biar nanti ketika kalau goyang itu tidak menyentuh komponen elektronik yang ada di sini itu ya. Tapi untuk pemasangannya cukup lumayan bagus dan tepat pada tempatnya. Nah, udah berarti saya kira untuk praktek kali ini bongkar pasang komputer untuk kelas 10 ini saya kira semuanya mampu. Walaupun masih ada sedikit kekurangannya, tapi nggak masalah, itu cuma sedikit. Nah, yang selanjutnya untuk kaitannya dengan penilaian individu, karena ini juga nantinya akan melihat dari kemampuan yang kalian miliki untuk kaitannya dengan materi dasar ini, kaitannya dengan komputer atau sistem komputer. Saya butuh lembar kerja peserta didik atau LKPD tiap masing-masing individu. Nah, ini saya bagikan dan dikerjakan sendiri-sendiri, jangan contekan. Kurang lebih waktu sebentar ya, jangan dimulai dulu ya. Ya, nah. Jangan meninggalkan sampah, nanti dibuang. Udah ya, jadi ada yang nggak bawa pulpen tadi, ada yang pinjam. Sebentar, bawa. Udah ya. Oh. Gantian aja ya. Nah, jadi di lembar yang paling atas itu ada nama kalian, isi nama kalian masing-masing, nama kalian sendiri-sendiri. Terus itu ada soal ABC, monggo dikerjakan sebenar-benarnya atau semaksimalnya. Nah, udah ya, dikasih nama ya. Waktu untuk pengerjaan saya kasih durasi kurang lebih berapa? 5 menit cukup? Cukup. 5 menit cukup? Cukup. Wih, cerdas. Oke, baik.
Saya kasih alokasi waktu 5 menit untuk mengerjakan soal yang saya berikan itu tadi. Monggo bisa dimulai dari sekarang. Ada yang sudah? Ya sudah, coba angkat tangan. Oke, mungkin minta tolong dari Mbak Aziza, minta dibantu untuk dikumpulkan. Sudah semuanya ini? Ada yang belum? Ya, dimaksimalkan enggak apa-apa. Dimaksimalkan enggak apa-apa. Oh ya, terima kasih. Ya, ini punyanya. Ya, yang lain? Sembari saya mengecek ya, saya lihat dulu untuk pekerjaan kalian juga, karena ini nanti akan saya cross check dengan agensi yang ada. Mas Sandi, Mas Torik, Maruf, Mas Dava, Mbak Dina, Mbak Rosida, ada Mas Aswin Wahyu, mana? Sri Yasin, Afif, Melvina, Sylvia, Elisa, Sylvia, Zaskia, Khalifatul Azizah, Novita, terakhir Daman. Sudah semuanya ya, sudah 15. Baik, yang selanjutnya kaitannya dengan praktek ini tadi sudah kita bahas.
Dan untuk lembar kerja peserta didik juga sudah terkumpul. Alhamdulillah untuk kegiatan pada pagi hari yang cerah ini kita sudah melakukannya tanpa ada halangan satu apapun. Dan yang selanjutnya untuk kaitannya dengan penutup, untuk materi yang akan kita bahas dalam waktu yang akan datang, yaitu kaitannya dengan sistem operasi. Karena kenapa? Tadi materi awal kita sudah membahas ada sejarah yang awal pertemuan kemarin, terus ada hardware tadi sudah kita praktekkan untuk kaitannya bongkar, pengenalan dan lain sebagainya. Yang terakhir besok, bukan yang terakhir ya, dalam artian komponen yang selanjutnya yaitu software atau sistem operasinya yang ada di dalam komputer. Kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Terus kaitannya dengan kegiatan pada pagi hari ini, karena kita tadi sudah membahas dan juga sudah praktek, ya kan? Sudah praktek, saya bagi 3 kelompok. Kira-kira untuk pelajaran hari ini menyenangkan atau enggak? Menyenangkan ya? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk kaitannya dengan pelajaran hari ini, untuk yang materi ini, materi perakitan bongkar pasang itu sudah selesai. Dan sebelum saya akhiri, kira-kira dari semuanya peserta didik ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Rasanya tetap menyenangkan untuk pelajaran hari ini? Menyenangkan? Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, monggo saya minta bantuannya untuk salah satu pimpin berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Terima kasih atas pertemuan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan saya harap karena pertemuan yang akan datang pun itu juga ada korelasinya, ada sinkronisasinya dengan pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas kaitannya dengan sejarah, hari ini kita membahas kaitannya dengan sistem pengoperasian, bahkan bongkar pasang komputer. Dan alhamdulillah tadi juga sudah ada nilai yang masuk ke absensi saya. Terus selanjutnya akan kita bahas kaitannya dengan fungsi dari komponen komputer yang kalian rakit ini tadi. Kelompoknya jangan sampai berubah, kelompoknya jangan sampai berbeda. Pastikan teman sekelompok tadi bisa masuk semua. Karena kenapa? Satu orang nanti ketinggalan akan mengalami kesusahan nanti ketika waktu belajar. Karena satu sesi pertemuan kalian kehilangan materinya, maka akan menyusul teman yang lain, itu pasti kesusahan. Maka harapan saya di kemudian hari ketika kita membahas kaitannya sistem operasi, harapannya masuk semua. Itu ya? Bisa dipahami? Bisa. Nah, oke, mungkin itu terakhir dari saya. Untuk penutup, terima kasih sebelumnya atas perhatian dan partisipasi dari seluruh siswa-siswi. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf.
Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keras.